Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Jempolindo Sambal Pedas. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini jagat dunia maya dihebohkan dengan drama penangkapan tersangka kasus pencabulan Muhammad Subhi asal Sani atau disingkat M.Sat alias Mas Beki. Usianya 42 tahun yang setelah melalui proses yang panjang akhirnya menyerahkan diri pada pihak kepolisian pada hari Kamis malam pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penyerahan ini berawal dari pengepungan yang dilakukan pihak kepolisian di Pondok Pesantren Siddiqiyah Peloso, Jombang sejak Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 pagi sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Total memerlukan waktu kurang lebih 15 jam dalam proses pencarian Beki di ponpes tersebut. Saat proses pencarian, anak Kiai Jombang itu seharian bersembunyi dan tidak mau keluar area pesantren. Ketegangan pun sempat terjadi sebelum akhirnya ia melakukan penyerahan diri. Jamaah pengikut Kiai Jombang berusaha untuk menghalang-halangi petugas melakukan pencarian. Setelah melalui proses panjang, Beki akhirnya menyerahkan diri. Beki kemudian mendapat pengawalan ketat dan dibawa ke Mapolda Jawa Timur. M.Sat atau alias Mas Beki ini menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan, mulai dari sidik jari untuk memastikan bahwa sosok yang menyerahkan diri adalah tersangka yang dicari selama ini. Maklum memang sempat terjadi proses yang luar biasa seperti drama dalam penangkapan anak kiai ini. Sehingga mungkin polisi juga harus memastikan diri bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar Beki yang dimaksud. Diberitakan banyak media massa sebelumnya, M.Sat telah lama menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati. Diketahui M.Sat dilaporkan ke polisi pada tanggal 29 Oktober 2019 oleh korban berinisial NA, salah seorang santri perempuan asal Jawa Tengah, usai diduga melakukan pencabulan. Pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus itu. Namun, M.Sat beberapa kali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa. Polisi bahkan gagal menemui M.Sat saat akan diperiksa di lingkungan pesantren tempat tinggalnya. Lalu siapa sebetulnya sosok Beki ini? Diwartakan oleh banyak media massa, Mas Beki merupakan putra dari pendiri dan pengasuh ponpes Majmal Bahrain Siddiqiyah Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Dari sejumlah sumber, Mas Beki merupakan sosok yang mahir memainkan musik, terutama piano. Ia dikenal sebagai seorang yang menciptakan musik metafisika oksitron. Musik inilah diklaim sebagai musik obat dan pembersih udara. Ada pula yang menyebut musik ini sebagai musik tasawuf. Di akun media sosial musik Metafakta akan mudah ditemui foto dan video Mas Beki saat memainkan musik metafisika oksitron. Di akun YouTube musik Metafakta Oksitron, Mas Beki bahkan juga pernah memberikan penjelasan soal Metafakta Oksitron. Mas Beki diketahui juga bermain musik ini bersama musisi lainnya. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, terkait dengan Mas Beki ini memang luar biasa. Banyak spekulasi yang muncul di permukaan bahwa kasus tertangkapnya Mas Beki ini diduga merupakan pelecehan seksual yang dilakukan kepada santriwati. Modusnya katanya Mas Beki ini bakalan membuka semacam klinik kesehatan atau apalah namanya, sehingga dia membutuhkan santriwati sebagai tenaga kesehatan. Dalam prakteknya, santriwati yang berminat untuk menjadi tenaga kesehatan dalam program yang dia akan bangun itu
harus melalui proses audisi. Dan di proses audisi itulah yang katanya notabene kemudian menimbulkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilaporkan oleh beberapa korban. Korbannya tidak hanya satu, kabarnya itu lebih dari satu, bahkan sampai 5 orang. Kasus yang sudah lama tertimbun itu menimbulkan spekulasi-spekulasi di publik beragam macam, termasuk dugaan-dugaan bahwa seperti yang dijelaskan oleh bapaknya Mas Beki ini, Kiai Mukhtar, bahwa ini adalah fitnah yang dilontarkan oleh pihak luar, tanda kutip. Pak Mukhtar sendiri atau Kiai Mukhtar sendiri tidak menyebutkan siapa sebetulnya yang dimaksud pembuat fitnah terhadap keluarganya itu, tetapi spekulasinya adalah ada semacam kecemburuan pihak luar yang kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menghancurkan bisnis pesantren, termasuk akhirnya berdampak kepada upaya pencabutan izin operasional pesantren. Ini menimbulkan luar biasa, ini geretan persoalannya, sehingga bukan hanya persoalan atau perkara pencabulan, tetapi juga sampai merantak kepada persoalan pencabutan izin operasional pesantren. Ini luar biasa. Saya kira kasus ini merupakan kasus yang menarik dikaji. Kenapa? Karena spekulasi yang mencuat ke permukaan justru menimbulkan persepsi bahwa Mas Beki ini menjadi sulit ditangkap karena dia adalah putra seorang kiai dan lain sebagainya. Sahabat Jempol dimanapun berada, apapun yang terjadi, inilah sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa di dalam proses perkara penanganan dugaan pencabulan Mas Beki ini, saya kira sudah berada di ranah kepolisian. Untuk itu sebaiknya tidak berspekulasi dan kemudian kita serahkan kepada kepolisian seperti apa polisi akan menangani proses ini, sehingga tidak menimbulkan semacam persepsi buruk yang semakin meluas, terutama akhirnya berkenaan dengan nama baik pesantren, nama baik ulama, nama baik kiai, nama baik kaum muslim pada umumnya, yang ujung-ujungnya nanti akan semakin membuat kericuan-kericuan yang berkepanjangan. Itulah sekedar ulasan singkat dari Jempol Sambal Pedas. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.